Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, puji Tuhan saudara-saudari. Kita jumpa kembali dalam podcast Emana. Hari ini saya dengan Reinhard, didampingi dengan Sir Hansen. Kami akan sama-sama membahas pembahasan kita di dalam kitab Markus pasal yang kelima. Mengucap syukur kita sudah melewati kitab Matius. Kita juga sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Februari. Semoga kita semua terus terjaga dalam kondisi kesehatan maupun rohani. Karena kondisi pandemi juga semakin merebak, tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh terus memiliki ekspresi di luar. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai dengan tema yaitu harus bersaksi, yang diambil dari ayat Markus 5 ayat 19 yang berkata, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Amin. Sir Hansen, apa yang bisa kita lihat di sini agar juga saudara-saudari pendengar terbantu mengenai ayat dan judul yang barusan kita dengar? Ya, baik. Saudari yang terkasih, dari judul dan ayat yang telah kita dengarkan tadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang baru saja mengalami keselamatan yang Tuhan berikan. Dia seorang yang awalnya kalau kita baca itu dirasuk oleh roh jahat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghandle dia. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mengusir roh jahat keluar dari orang ini sebenarnya ingin mengikuti Tuhan Jadi ingin mengikuti Tuhan, menyertai Tuhan. Nah, tetapi Tuhan berpesan di ayat yang tadi saudara Renat baca "Pulanglah ke rumahmu pada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Jadi yang mengesankan saya di sini adalah seorang yang baru saja beroleh keselamatan langsung bisa bagi Tuhan. Nah, ini sangat spontan, sangat hidup, tidak pengajaran. Maksud saya adalah tidak perlu orang itu mengikuti satu teologi terlebih dulu. Tetapi Tuhan sudah langsung menyuruh dia untuk bersaksi bagi Tuhan tentang apa dia alami. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya, saudara Renat, dan juga membuat kita sebagai kaum beriman menyadari bahwa itu adalah satu hal yang sangat hidup, sangat spontan, yang perlu kita kerjakan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Saya rasa demikian. Amin. Betul jadi saudara-saudari sekalian pendengar, saya juga sangat terberkati dengan apa yang sudah Hansen katakan. Saya jadi teringat ketika ada juga waktu itu seorang saudara berkata kepada saya, jika ada makanan di hadapanmu, maka kamu pasti tidak akan perlu meneliti ini makanan terbuat dari apa, rasanya seperti apa. Karena pasti kalau kita sudah dibawa ke tempat makan, makanan itu pasti terjamin Jadi saudara-saudari, ketika kita makan, maka kita juga akan bersaksi. Kita akan seperti orang yang berbicara dalam firman Tuhan ini. Dia akan bercerita, wah makanan ini enak. Nah saudari, demikian juga bagaimana kita hubungan pribadi dengan Tuhan, pembacaan Alkitab ataupun doa kita. Jika kita menikmati, jika kita mengalami, pasti roh yang di dalam juga akan disegarkan. Maka saudari, kita pasti tidak tahan untuk membungkam saya juga belajar supaya saya tidak menutup-nutupi apa yang saya nikmati, bahkan kepada tetangga, kepada teman kerja, kepada keluarga, bahkan kepada setiap orang yang ada di dalam sosial media saya. Nah, saudari,
ini juga menjadi dorongan bagi kita semua, bagaimana hari ini kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi ya, karena sekarang semua serba online. Tapi saudari, apakah kita mau menggunakan kesempatan itu atau tidak, tergantung dari bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Amin. Mungkin Saudara Hansen itu yang bisa saya tambahkan. Apakah Saudara Hansen ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, mungkin sedikit saja yang saya ingin tambahkan, Saudari. Jadi bersaksi ini ya tadi ya sangat spontan seperti Saudara Renat katakan ya. Jadi apa yang kita rasakan seperti hanya sebuah makanan, kita langsung bisa cerita ke orang lain ya. Apa yang kita juga alami dari Tuhan, kita langsung utarakan kepada orang lain. Dan kita bisa melaksanakan dengan melalui sarana media sosial. Nah, hal yang saya juga cermati ya, bahwa bersaksi itu seperti kita ini seperti sebuah lilin ya. Lilin itu bisa habis dengan sendirinya. Ya, ini menyangkut waktu kita, umur kita ya. Habis dengan sendirinya. Ini yang pertama ya. Tetapi juga lilin itu bisa habis, tetapi juga berguna buat orang lain. Dengan cara dia menyalakan lilin-lilin yang lain. Nah, saudara-saudari, Anda kan sudah dinyalakan oleh Tuhan ya, hidup Anda, hidup saya. Nah, tetapi semoga terang yang sudah Anda terima ini tidak berhenti hanya pada diri Anda saja. Tetapi mari kita menyalakan lilin-lilin yang lain dengan sehingga orang lain juga bisa menikmati terang. Ya, mungkin itu saja, Saudara Renat, yang saya bisa tambahkan. Amin. Saya sangat setuju ya. Jadi saudari, demikian bagaimana lilin yang ada di sekarang pada kita, jangan dibiarkan padam, tapi marilah kita menyalakan lilin yang lain, yaitu saudara-saudari kita yang kita kasihi. Amin. Puji Tuhan saudari, saya rasa cukup ya. Jadi semoga hari ini, di mana harinya Tuhan, kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan terus membersaksikan Tuhan kepada orang lain. Amin. Kalau begitu, Saudara Hansen apakah bisa mendoakan kita semua? Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus yang kami kasihi, yang terlebih dahulu Engkau juga telah mengasihi kami, bahkan menyerahkan nyawamu menjadi tebusan bagi kami. Kami adalah orang yang dulu di dalam kegelapan, tetapi Engkau telah menyalakan hidup kami, sehingga hidup kami boleh penuh dengan terang. Kami hari ini ya Tuhan, tidak mau hanya menikmati terang ini sendirian saja. Kami juga mau menyalakan lilin-lilin yang lain, dan kami belajar bersaksi bagi Tuhan tentang apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan, bimbinglah latihan kami. Ia dapatkan terus mulut kami, bahkan juga tangan kami, ketika kami berada di dalam kerumunan orang, maupun ketika kami sendirian, dan kami bisa mengakses setiap fasilitas yang ada, media sosial yang ada, kami bisa menggunakan Kristus yang telah mengasihi kami. Terpujilah namamu Tuhan, selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Hansen untuk sharingnya, juga saudari sekalian. Semoga Tuhan menjaga kesehatan kita semua, juga selamat hari Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.